silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini sudah pada sarapan ya anak-anak hari ini? Sudah. Jadi aku semangat ya, kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih banyak untuk anak-anak yang sudah hadir hari ini. Sebelum kita mulai kelas kita pada pagi hari ini, kita akan ice breaking dulu ya. Ice breakingnya buka tutup seperti itu, oke? Ikuti Bu Fira, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung sambil tersenyum. Mana senyumannya? Masya Allah, bagus sekali. Sip, lanjut ya. Digulung-gulung sambil menangis. Kalau menangis, oke. Digulung-gulung sambil tertawa. Oke. Digulung-gulung sikap berdoa. Oke, silakan Salsa. Terima kasih banyak untuk Salsa sudah memimpin doa. Bu Fira mau tanya kabarnya semuanya ya. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Oke, selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Selamat pagi untukku, selamat pagi untukmu, selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah. Siapa sudah sarapan? Katakan saya. Saya. Oke, siapa sudah sarapan? Katakan saya. Saya. Siapa sudah sarapan? Sudah siap belajar? Siapa siap belajar? Katakan saya. Saya. Oke, alhamdulillah kelihatan ya anak-anak sudah sarapan. Jadinya semangat jawabnya ya. Oke, alhamdulillah semuanya kabarnya baik ya. Bu Fira akan cek absen dulu. Ada Salsa, hadir. Mirza, Hadir. oke hadir, alhamdulillah. Sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, kita akan mengingat kembali. Siapa yang masih ingat di pertemuan kemarin kita belajar apa? Silakan Salsa. Pada pertemuan kemarin kita belajar tentang peraturan. Iya, peraturan di mana Mirza? Iya, betul sekali. Di pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai peraturan di lingkungan sekitar kita. Hari ini kita akan lanjutkan materinya ke bab berikutnya, yaitu mengenai mengenal rambu lalu lintas ya. Nah, setelah hari ini kita akan belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Kita akan mengenal apa itu rambu lalu lintas. Nah, setelah pembelajaran ini, Bu Fira harapkan anak-anak di sini dapat mengenal arti dan fungsi berbagai rambu lalu lintas yang sering kita temui di jalan ya. Nah, sebelum dimulai, Bu Fira ingin bertanya sama anak-anak ya. Siapa yang pernah melihat rambu lalu lintas ini di jalan? Saya. Oke, silakan Salsa. Rambu lalu lintas apa yang kamu lihat, Nak? Lampu merah dan tanda dilarang parkir. Oke, lampu merah dan dilarang parkir yang sudah pernah dilihat sama Salsa ya. Nah, kalau ini tanda apa ya, Salsa? Tanda berhenti. Oh, tahu ini tanda berhenti ya. Baik, bagus sekali. Terima kasih jawabannya. Nah, yang berikutnya, siapa yang harus mematuhi peraturan lalu lintas? Saya, Bu. Iya, silakan Mirza. Jalan raya. Iya, semua pengguna jalan, betul sekali, hebat ya. Terus, kira-kira kenapa ya lalu lintas itu perlu diatur? Oke, boleh Salsa? Agar jalan tertib dan tidak terjadi kecelakaan. Betul sekali, jawaban anak-anak sangat bagus. Beri tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah berani menjawab. Hebat ya. Oke deh, alhamdulillah. Sekarang kita coba buka buku halaman bab ketiga. Di dalam buku tersebut, anak-anak bisa lihat ada cerita dengan berjudul Awas. Nah, silakan anak-anak membaca bergantian ya, dimulai dari Mirza, kemudian Salsa. Jadi kotak yang pertama, jadi kan di bukunya anak-anak yang pertama, ini nanti dibaca sama Mirza. Mirza ini ya, baca. Kemudian Salsa nanti baca yang bagian ini. Kemudian nanti yang bawah, ini juga dilanjutkan. Ini Salsa, ini Mirza, ini Salsa, ini Mirza, dan seterusnya. Oke, silakan. Nah, sudah ya? Oke. Coba, Salsa bacanya sudah bisa? Oke, Mirza sudah bisa? Oke, baik. Sudah ya anak-anak? Nah, anak-anak. Baik, alhamdulillah anak-anak. Tadi anak-anak sudah membaca cerita dengan judul apa tadi, Nak? Awas. Awas ya. Terima kasih banyak ya sudah mau berusaha untuk membaca dengan baik. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi nih anak-anak. Nah, berdiskusi dengan menjawab pertanyaan. Beberapa pertanyaan yang ada di sini ya. Ada beberapa pertanyaan di antaranya ada nomor 1 sampai nomor 5 di buku kelihatan. Nomor 1 sampai nomor 6. Nah, silakan didiskusikan. Nah, terima kasih anak-anak setelah membaca cerita tersebut. Menurut kalian apa masalah yang terjadi? Silakan Salsa. Dia tidak memperhatikan lampu lalu lintas. Iya, dia tidak memperhatikan rambu lalu lintas, betul sekali. Apa yang bisa terjadi jika seseorang tidak mematuhi rambu lalu lintas, Mirza? Bisa terjadi kecelakaan. Iya, betul sekali. Jawabannya tepat ya. Rambu lalu lintas itu dibuat untuk menjaga keselamatan kita semua, ya.
Oleh karena itu, apabila ada seseorang yang tidak mematuhi rambu lalu lintas, maka itu akan membahayakan keselamatan dirinya dan juga orang lain. Oleh karena itu, kita harus mematuhi rambu lalu lintas karena peraturan rambu lalu lintas itu dibuat untuk menjaga keselamatan siapa anak-anak? Kita semua. Kita semua, betul sekali. Untuk itu, kita akan melanjutkan materinya dengan media pembelajaran. Ada slide yang Bu Fira akan putarkan. Silakan anak-anak lihat, apakah slide-nya sudah kelihatan? Oke, kita akan masuk ke materi utama kita ya anak-anak hari ini, yaitu mengenal rambu lalu lintas. Sudah kelihatan slide-nya anak-anak? Sudah. Oke, kita akan mengenal rambu lalu lintas ya. Nah, apa sih sebenarnya rambu lalu lintas itu? Rambu lalu lintas itu merupakan tanda di jalan. Dia memberikan petunjuk dan peringatan serta harus dipatuhi oleh semua pengguna jalan anak-anak. Jadi, yang ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Ya, apa itu rambu lalu lintas? Rambu lalu lintas adalah tanda di jalan ya, tanda-tanda yang ada di jalan ya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memberi petunjuk dan peringatan. Sifat dari rambu lalu lintas itu harus dipatuhi oleh siapa? Kita semua. Semua pengguna jalan. Mengapa rambu lalu lintas itu penting? Yang pertama, karena adanya rambu lalu lintas itu menjaga keselamatan pengguna jalan. Yang kedua, dengan adanya rambu lalu lintas, maka dapat terjadi pengaturan lalu lintas. Jadi rambu lalu lintas ini dapat mengatur jalannya lalu lintas ya. Yang ketiga, adanya rambu lalu lintas itu dapat membantu pengguna jalan, sehingga penting sekali adanya rambu lalu lintas. Yang berikutnya, apa saja jenis rambu lalu lintas? Sebenarnya ada banyak ya macam rambu lalu lintas, namun yang akan kita pelajari kali ini ada 3 bentuk rambu lalu lintas ya. Yang pertama yaitu rambu larangan. Apa nak? Larangan. Rambu larangan. Rambu larangan ya, biasanya ada tanda-tanda seperti ini nih, berwarna apa? Merah. Kemudian ada tanda coret garis ya, jadi garis miring, betul. Nah, ini maknanya adalah tidak boleh ya. Contohnya dilarang parkir, dilarang putar balik, terus dilarang mendahului. Terus misalnya truk dilarang lewat ya, sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada di gambarnya. Jadi dalam rambu itu ada tulisan, bisa jadi tulis huruf, bisa jadi simbol berupa gambar dan lain-lain ya. Nah, yang berikutnya yaitu rambu peringatan ya. Rambu peringatan berwarna kuning, betul, memberi tanda bahaya. Warna kuning artinya berhati-hati ya, harus berhati-hati. Contohnya, hati-hati jalanan menurun. Berarti gambarnya di sini ada mobil, kemudian ada jalanannya kelihatan menurun ya, terus dengan latar belakang warna kuning. Kemudian ada yang contoh kedua, perlintasan kereta api, maknanya hati-hati ada perlintasan kereta api. Kemudian ada hati-hati jalan licin dan hati-hati tikungan ke kiri. Ini merupakan contoh-contoh rambu peringatan ya. Yang berikutnya itu rambu berwarna biru. Apa itu rambu berwarna biru? Rambu perintah ya. Berwarna apa rambu perintah? Biru, betul sekali. Rambu perintah menunjukkan perintah yang harus diikuti dan ditaati oleh pengguna jalan atau boleh dilakukan. Berarti misalnya ada tanda P dengan garis berwarna biru, maka ini namanya boleh parkir di situ. Atau ada warna biru dengan gambar bus, maksudnya adalah jalur bus. Jalur bus itu boleh melewati situ. Atau ada jalur tangga darurat. Apabila terjadi kejadian yang darurat, ya maka kita bisa melewati tangga darurat. Atau jalur sepeda. Nah, ini menjadi petunjuk ya bahwa sepeda harus melewati jalur sepeda. Seperti itu. Jadi kalau tadi ada 3 macam rambu yang kita pelajari, yang berwarna merah yaitu rambu larangan, betul. Yang berwarna kuning yaitu rambu peringatan, betul. Dan yang berwarna biru yaitu rambu perintah, betul sekali. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Sudah. Paham. Kalau agar semakin paham, Bu Fira akan putarkan videonya anak-anak. Siapa yang mau nonton video katakan saya. Saya. Oke, Bu Fira putarkan videonya terlebih dahulu ya. Sebentar. Setelah melihat video, siapa yang bisa menyebutkan salah satu rambu lalu lintas yang sudah kita pelajari? Oke, Salsa, silakan. Rambu larangan, Bu. Rambu larangan ya, betul sekali. Siapa lagi? Enggak, Bu. Ya, Mirza? Rambu peringatan. Rambu peringatan, hebat, betul sekali jawabannya. Nah, bagaimana, sudah semakin paham tentang rambu lalu lintas? Sudah. Alhamdulillah sudah paham ya. Agar semakin mendalam dan memahami tentang rambu lalu lintas, kali ini Bu Fira akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Oleh karena itu, tugas dalam setiap kelompok nanti Bu Fira akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik ya. Anak-anak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan didiskusikan jawaban untuk LKPD-nya ya. Setelah itu nanti anak-anak bisa mengisi LKPD-nya dan
setelah selesai bisa dipresentasikan di depan. Jika ada kesulitan, anak-anak bisa bertanya kepada Bu Fira langsung ya. Baik Ibu. Oke, baik. Kelompok 1, silakan ini. Kelompok 1, Mirza. Maaf, ini kelompok 1 Mirza. Kelompok 2, Salsa ya. Silakan. Salsa nanti dengan kelompoknya, Mirza dengan kelompok Mirza. Alhamdulillah waktunya sudah selesai anak-anak. Silakan dipresentasikan di depan. Alhamdulillah anak-anak sudah mempresentasikan hasil lembar kerjanya. Oleh karena itu, Bu Fira punya permainan nih anak-anak. Siapa yang mau main game sama Bu Fira? Katakan saya. Saya. Oke, kita akan main games Educa Play. Anak-anak nanti ini boleh dibuka. Kita akan bermain games Educa Play. Ini ada permainan rambu lalu lintas. Klik linknya, kemudian nanti diputar ya. Klik start, kemudian nanti dijawab. Nah, di sini anak-anak bisa menjawab pertanyaan ya. Rambu lalu lintas yang menunjukkan rambu peringatan jalan dua arah adalah yang mana? A, B, C, atau D? A, B. Iya, yang benar adalah yang B. Ya, ini rambu jalan dua arah, betul sekali. 10.000 poin untuk kelompok Salsa. Yang berikutnya, kuis rambu lalu lintas yang kedua. Ini ada gambar, kelihatan? Oke, Mirza, silakan. A. Yang A, apa ini? Dilarang parkir. Betul sekali, 10.000 poin untuk kelompok Mirza. Baik anak-anak, setelah kita sudah mengerjakan LKPD, kita sudah bermain games Educa Play, kali ini Bu Fira ingin anak-anak bisa menjawab pertanyaan Bu Fira ya. Untuk kelompok 1, kelompoknya Mirza, apa arti rambu yang kalian dapatkan, Nak? Kelompok kami membahas rambu larangan. Rambu ini berfungsi melarang pengguna jalan melakukan tindakan tertentu. Iya, terima kasih banyak untuk presentasinya jelas dan percaya diri. Apakah ada kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan? Saya Bu, Baik, Salsa dari kelompok 2, silakan. saya setuju karena rambu larangan membantu mencegah pelanggaran lalu lintas. Bagus sekali, betul ya. Bagus sekali jawabannya dari kelompok 1 dan dikuatkan oleh kelompok 2 ya, bahwa adanya rambu larangan akan membantu mencegah pelanggaran lalu lintas terjadi. Baik, alhamdulillah. Bagaimana anak-anak, sudah semakin paham? Sudah. Iya, Bu Fira senang sekali kalian sudah luar biasa untuk bisa memahami materi dengan baik. Terlihat dari anak-anak tadi sudah bisa menjawab LKPD dengan baik, mempresentasikan hasil LKPD dengan baik, kemudian bisa juga untuk menjawab kuis dari Educa Play ya. Bagus sekali, good job untuk anak-anak. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah anak-anak, tidak terasa waktu sudah akan segera berakhir. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita refleksi bersama-sama ya. Bu Fira ingin menanyakan apa yang anak-anak sudah pelajari hari ini. Oke, Salsa? Saya belajar tentang arti rambu lalu lintas. Bagus. Kalau Mirza? Saya belajar jenis rambu lalu lintas, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Bagus sekali anak-anak. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Rambu lalu lintas adalah tanda yang digunakan untuk memberikan larangan, peringatan, perintah, dan petunjuk agar pengguna jalan aman dan tertib. Oke, baik. Sangat baik. Beri tepuk tangan semuanya. Hebat ya. Jadi hari ini kita telah belajar tentang pengertian, fungsi, warna, dan jenis-jenis rambu lalu lintas. Kita juga sudah berdiskusi dan mengerjakan kuis bersama-sama menggunakan pembelajaran kuis Educa Play tadi. Nah, untuk penilaian sumatif, anak-anak nanti kita akan menggunakan kuis interaktif menggunakan Wayground yang terdiri dari 20 soal. Di sini anak-anak nanti akan menjawab beberapa pertanyaan seperti ini. Ya, ini contohnya. Apa arti dari simbol rambu ini? Ada motor boleh masuk, motor dilarang masuk, motor berjalan lurus, atau motor dilarang berhenti? B. Iya, betul. Seperti itu contohnya ya. Terima kasih banyak. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai pengertian, fungsi, warna, dan jenis-jenis rambu lalu lintas. Kita juga sudah berdiskusi dan mengerjakan kuis bersama-sama menggunakan Educa Play, dan nanti di pertemuan berikutnya kita akan mengerjakan ujian menggunakan apa tadi? Wayground ya, menggunakan Wayground. Terima kasih banyak untuk partisipasi kalian hari ini. Untuk itu kita akan tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu Fira senang sekali bisa bertemu dan belajar bersama anak-anak hari ini. Untuk itu Bu Fira mohon maaf apabila ada kesalahannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bu Fira tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya.